Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, salam bahagia dan indah buat kita semua. Semoga senantiasa diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada episode kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah kisah Raden Ajeng Kartini dalam perjalanannya sehingga terbit istilah habis gelap terbitlah terang. Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan perempuan di negara Indonesia. Dia sempat galau terkait pengajaran agama yang dipeluknya, yakni agama Islam. Kala itu Al-Quran beredar tak diterjemahkan. Akibatnya tak semua paham makna ayat-ayat dalam kitab suci umat Islam tersebut. Hal ini memicu kegelisahan batin Kartini yang penasaran tentang isi ayat-ayat Al-Quran. Kartini makin gelisah lantaran para ulama pada zamannya melarang umat Islam untuk mendiskusikan perkara agama dengan non-muslim. Kegelisahan ini menjadi salah satu materi curahan hati kepada sahabat penanya, Stella Zehandelar. Salah satunya tercatat dalam surat bertanggal 6 November 1899 yang dikutip dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Mengenai agamaku, Islam, aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Lagi pula aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya? Tulis Kartini dalam suratnya. Aku pikir adalah gila orang diajar membaca tapi tidak diajar makna yang dibaca. Itu sama halnya engkau menyuruh aku menghafal bahasa Inggris tapi tidak memberi artinya. Aku pikir tidak jadi orang soleh pun tidak apa-apa, asalkan jadi orang baik hati. Bukankah begitu, Stella? Kegundahan Kartini ini atas keputusan ulama melarang penerjemahan Al-Quran berlanjut sampai beberapa tahun kemudian. Dia lalu mengirimkan surat lagi kepada istri Direktur Pendidikan Agama dan Industri Hindia Belanda, Nyonya Aventano. Dalam surat bertanggal 15 Agustus 1902 dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu, dia menuliskan, tak mau lagi mempelajari Al-Quran, dan waktu itu aku tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak tahu apa yang perlu dan manfaatnya. Aku tidak mau lagi membaca Al-Quran, belajar menghafal perumpamaan-perumpamaan dengan bahasa asing yang tidak aku mengerti artinya. Jangan-jangan guruku pun tidak mengerti artinya. Katakanlah kepada aku apa artinya. Nanti aku akan mempelajari apa saja. Aku berdosa, kitab ini terlalu suci, sehingga kami tidak boleh mengerti apa artinya. Tulis Kartini. Pertemuannya dengan Kiai Soleh Darat, kegelisahan Kartini mulai terjawab. Saat itu, Kiai Soleh sedang memberikan pengajaran tentang tafsir surat Al-Fatihah, satu hal yang sangat baru ditemui dan didengar Kartini. Pertemuan Kartini dan sang ulama dituturkan cucu Kiai Soleh, Fadilah Soleh. Fadilah memaparkan hal ini lewat tulisan dalam bentuk selebaran yang terdapat di makam Kiai Soleh di Semarang. Kartini memang tak pernah tahu apa arti dan makna dari surah Al-Fatihah, meski ia sering membacanya. Kartini benar-benar terpukau dan tersedot perhatiannya, tutur Fadilah dalam tulisannya. Setelah pengajian usai, Kartini segera menemui pamannya. Ia menyampaikan keinginan bertemu Kiai Soleh untuk berguru padanya, bahkan sampai mendesak pamannya untuk menemani dirinya menemui sang ulama. Usahanya pun tidak sia-sia. Pamannya yang terenyuh melihat Kartini pun mengantarkannya. Pertama, penuturan Kartini kepada Kiai,
Perkenankan saya bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang berilmu namun menyembunyikan ilmunya? Kiai Soleh malah balik bertanya, mengapa Raden Ajeng mempertanyakan hal ini? Kenapa bertanya demikian? Terus dijawab oleh Kartini, Kiai, selama hidupku baru kali ini saya berkesempatan memahami makna surat Al-Fatihah, surat pertama dan induknya Al-Quran. Isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku. Kartini lalu menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah telah diberikan kesempatan memahami Al-Fatihah. Kiai Soleh tertegun, kiai karismatik itu tak kuasa menyela. Namun saya heran mengapa selama ini para ulama melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Bukankah Al-Quran adalah bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia? Tanya Kartini. Dialog berhenti, Kiai Soleh tak bisa berkata apa-apa kecuali bertasbih. Subhanallah. Kartini telah menggugah kesadaran Kiai Soleh untuk melakukan pekerjaan besar, yakni menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. R.A. Kartini mempelajarinya secara serius hampir di setiap waktu luangnya. Menurut Gus Lukman, besar kemungkinan R.A. Kartini menemukan susunan kata legendaris tersebut dalam pengajian Faid Ar-Rahman bersama Kiai Soleh Darat. Sebab kata-kata itu jelas diambil dari Al-Quran, minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga istilah habis gelap terbitlah terang ini menjadi istilah pusaka bagi Raden Ajeng Kartini dan juga menjadi istilah populer khususnya bagi kaum perempuan negara Republik Indonesia dan menjadi pembelajaran hingga saat ini.